Oke, shalom. Mari kita Shalom. berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan setiap kami, Tuhan yang sungguh begitu rindu untuk menjamah, memulihkan hati kami. Yes. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar untuk mengalami perjumpaan ilahi. Dan Tuhan, sungguh mari Engkau beracara penuh, Engkau bekerja sepenuhnya. Roh Kudus, bukakan Tuhan setiap kebohongan, setiap yang hidden, yang tersembunyi di dalam hidup kami, sehingga di dalam terang kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami. Pakai hamba-Mu dan istri, Ya, Tuhan. dan juga setiap pribadi, Engkau lawat sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang rindu sama-sama katakan, Amin. Oke, Bapak Ibu Shalom sekali lagi ya. Kita hari ini akan membahas satu topik yang fundamental. Karena setiap kita, apalagi di gereja sel dan pemuritan, kita punya pergumulan ketika mendampingi setiap pribadi di dalam pemuritan. Apa itu? Kita kadangkala frustrasi melihat seseorang yang tidak berubah-berubah. Ya, banyak orang bertahun-tahun di gereja tetapi pertumbuhan rohaninya tersendat gitu. Enggak ada banyak perubahan hidup, enggak ada banyak pertumbuhan rohani dan itu melelahkan. Ya, dan ada satu bagian kenapa itu terjadi? Karena kita tidak ketemu penghalang pertumbuhan itu, yaitu ada di dalam masa lalu kita semua. Semua kita pasti punya masa lalu. Kalau itu tidak pernah diberesin, Bapak Ibu akan tidak dibukakan masa depan. Ya, berita sebelahnya, beres masa lalu baru punya masa depan, katakan. Beres masa lalu akan punya masa depan. Nah, gereja ini mau menjadi gereja yang punya masa depan yang indah. Oleh sebab itu, semua penghalang dari masa lalu kita harus tuntas di hadapan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas yang namanya transformasi hati. Ada satu ayat yang kita sangat mengenalnya, Yohanes 8 ayat 32. Ya, ini bicara tentang Yesus sang kebenaran dan penyembuh. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, tantangannya adalah kita kadang sudah tahu itu ayat, tahu firman, tapi kenapa saya tidak merdeka? Ayat ini ada yang salah ini. Ada apa saudara? Karena kita tidak paham arti mengetahui. Apa maksudnya dengan mengetahui? Nah, kalau kita baca bahasa aslinya itu ginosko, artinya mengenal bahkan mengalami kebenaran. Tahu dengan mengalami itu urusan beda. Tahu itu cuma sampai di otak, pikiran. Mengalami itu sampai di dalam hati. Jadi urusan 30 cm ini bisa bicara 30 tahun Bapak Ibu. Ya, kita tahu banyak tapi nggak ngalami apa-apa. Mau puluhan tahun pun nggak berubah kita. Oleh sebab itu berita sebelahnya, tolong turun 30 cm Pak baru ngalami. Rendah hati ngalami Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita ini tahu bahwa musuh kita yang paling utama iblis punya satu senjata mematikan yang namanya kebohongan. Makanya kalau kita nggak mengalami kebenaran karena ada kebohongan yang sudah masuk ngeblok segala kebenaran. Nah, kebohongan itu bersifat hidden, bersembunyi. Kalau Bapak Ibu dibohongi orang, mungkin Bapak Ibu kan pernah dibohongi ya. Dibohongi sama suami, dibohongi istri, dibohongi anak, bisa anak drama ya, bohongin kita. Dibohongi apalagi investasi bodong. Ya, dibohongi. Kalau Bapak Ibu lagi dibohongi, apa ciri-cirinya? Apa Pak ciri-ciri? Pak Bu? Tidak sadar. Itu ciri utama. Kalau sadar mah nggak bisa dibohongi dong. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tiba-tiba dibohongi, rugi gitu ya. Aduh, ketipu gue. Baru sadar belakangan kan. Waktu itu nggak tahu, nggak sadar. Makanya jangan-jangan kita sampai hari ini nggak sadar sudah dibohongi puluhan tahun. Coba lihat sebelahnya wajah-wajah yang dibohongi kayak apa. Ya kita semua ada yang bagian kalau kita nggak menang pasti ada kebohongan yang ada di situ. Oleh sebab itu bagaimana kita didampingi, dimuridkan, ditemani sampai menemukan kebohongan iblis itu. Sehingga kita ganti dengan kebenaran dari Tuhan. Oke? Jadi sekali lagi musuh kita adalah kebohongan yang sifatnya menyentuh emosi.
luka, takut, marah, dan segala macam. Nanti larinya ke moral, finansial, kemana-mana. Jadi semua problem hidup kita. Nah sekarang kita bicara apa? Kemerdekaan Ya, Bapak sejati. Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk lanjut ya. Jadi kita mesti mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Ya, benar-benar merdekanya sejati gitu loh Bapak Ibu. Jadi seringkali kita banyak orang menjadi orang Kristen sudah lama, tapi tanpa kita sadari kita seperti yoyo. Tahu kan permainan yoyo, ntar kadang-kadang di atas, ntar kadang-kadang di bawah, Jatuh bangun, ntar di atas, di bawah, jatuh bangun. Ya saya juga ngalamin Bapak Ibu. Dulu sebelum saya mengalami transformasi hati, saya ini benar-benar mengalami banyak hal seperti Kristen yoyo itu loh ya. Tapi saya percaya hari ini firman Tuhan kita baca di depan di tulisannya ada apa? Kemenangan dan kesembuhan sejati karena menemukan dan membereskan akar penyebab di dalam hati, bukan sekedar mengendalikan buah akibat atau perbuatan dari luar. Amin. Ya, jadi benar-benar kita perlu masuk mengalami kemerdekaan sejati yang dari dalam hati kita. Apa sih orang bilang dalamnya hati siapa yang ngerti? Ya kan, sedalam lautan yang dalam katanya. Ada banyak hal yang kita sendiri juga bingung sama diri kita sendiri. Ya kan, contohnya misalnya kita yang sudah lama jadi orang Kristen karena kita punya luka. Jadi emosional kita yang paling muncul apa? Mungkin kita mudah marah. Serius? Di sini siapa yang mudah marah? Coba kita semua yang mudah marah angkat tangan, ayo. Jangan Ada? malu. Wow, Ya, wow. ya, thank you buat Thank kejujuran. you buat kejujuran Bapak Ibu ya. Nah saya juga termasuk orang yang mudah marah Bapak Ibu ya. Jangan disangka ada kayak teman saya itu orangnya kayak halus banget kalau jalan pelan, kalau ngomong pelan. Tapi kalau marah ngegasnya mengerikan Bapak Ibu. Ya kan karena apa? Punya pola dosa dan punya masa lalu yang belum sembuh. Ya kan? Oke sekarang saya mau tanya deh. Seringkali kita yang begitu berusaha punya disiplin-disiplin rohani dari luar. Contohnya, aduh saya karena sering marah, saya mesti rajin-rajin menyembah. Ya kan? Atau bahkan selain menyembah kita mesti plus doa, plus puasa. Ya kan, puasa 3 hari, 7 hari, lanjut. Tapi setelah puasa selesai, begitu lagi. Ya sampai frustasi akhirnya. Karena memang gak ketemu akarnya Bapak Ibu. Ya. Oke nah hari ini bicara transformasi hati kita mau masuk kepada yang paling dalam. Yang Tuhan akan sembuhkan setiap kita. Amin. Amin. Oke sekarang saya mau tanya nih. Di sini siapa yang mantan perokok? Mantan perokok, dulu perokok sekarang wow, udah lepas. Makasih. Ya, wah Bapak, ini ya dulu ya Pak. Berapa bungkus Udah Pak? sehari berapa bungkus Pak? Oh 1 bungkus masih ringan, ada yang 3 bungkus Pak. Ini 1. Oke. Misalnya Bapak siapa namanya? Agi. Nah Agi bisnismen ya. Nah satu hari kamu diajak sama teman-teman lunch bareng. Udah selesai lunch biasanya Rokok. Nah misal satu meja semuanya ngerokok. Agi gimana? Tergoda gak? Hah? Masih Ya, tergoda? Sekarang? Sekarang udah enggak? Benar. Udah sembuh ya Pak? Oke. Sebelah istrinya ya? Bu, istri Bu? Istrinya Pak Agi. Benar suami udah nggak ngerokok? Wow, tepuk tangan dong buat Pak Agi. Ya. Tidak ada lagi pertarungan batin. Nah ya. Jadi Pak Agi ini mengalami kemerdekaan sejati dalam merokok adalah tidak ada lagi pertarungan batin dan ada buah kemenangan yang konsisten. Jadi teman-teman satu meja boleh ngerokok, saya berdiri tetap tidak mau merokok. Setuju Pak Agi? Yeah. Oke. Tapi banyak orang ya Bapak Ibu, mungkin dia menang di rokok. Tapi bagaimana dengan tadi ngamuk-ngamuk misalnya. Terus mudah tersinggung, terus urusan moral, urusan keuangan, urusan spiritual itu kecil-kecil tapi sebenarnya rame banyak dan belum selesai. Ya, sebab jadi kayak itu puzzle ya. Satu puzzle. sisi sudah menang, sisi yang lain ada yang belum menang. Ya. Oke, lanjut kita lihat berkata apa? Kita tahu iblis itu sang pembohong dan pembunuh. Yohanes 8 ayat 44 dengan jelas berkata Bapak Ibu apa? Dia adalah pembunuh
dari sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika ia mengatakan kebohongan, ia mengatakan dari karakternya sendiri karena dia adalah pembohong dan bapa pembohong. Ya, coba Bapak Ibu kita lihat Yohanes 8 berkata kebohongan itu ada berapa kali? 3. 3 kali. Ya. Jadi ini penting diperhatikan. Setan ini kerjanya pokoknya ngebohongin terus, nipu terus. Memang dari sononya. Ya dari Taman Eden aja dia sudah siapa? Sudah nipu si Hawa. Ya. Apalagi kita-kita nih. Ya, kita memang sudah lahir baru, kita sudah mengalami beberapa kesembuhan, ada langkah-langkah iman. Tapi biang keroknya nih, kebohongannya perlu dituntaskan. Contohnya kita baru melayani seorang yang dia sudah lama menjadi Kristen. Bahkan dari perut mama, itu keluarga udah Kristen. Tapi dia bisa ketipu dengan investasi bodong tahunan, bayangin. Sampai semua saudara-saudaranya udah ngaturin. Sekarang ATM kamu dipegang aku ya. Buku bank aku dipegang aku ya. Nggak boleh dia pegang. Karena dia ketipu lagi. Tapi masih rajin ke gereja, rajin komsel. Nah kenapa? Karena dia terima kebohongan itu. Ya, oke. Nah terus kita lihat berikutnya. Prinsip dasar dari transformasi hati adalah Bapak Ibu, setiap kita dapat mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita rindu mengalami Tuhan. Amin. Jadi kalau kita rindu kangen ya, gimana sih contohnya Pak Agi dulu waktu awal pacaran sama calon istri kan seneng banget kan. Kalau ketemu menderu-deru, membara gitu ya. Nah jadi kalau kita rindu ketemu Tuhan, hari ini kayaknya aduh seneng banget mau ketemu Bapa di sorga. Kita dapat mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Dapat kita dengar. Ya, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu, dia sedang berjalan berkeliling dan dia memperhatikan semua hati-hati kita yang terdalam, apapun yang kita alami di hadapan Tuhan, ya. Dan ayat firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan transformasi hati kuncinya adalah Yesus sendiri yang nanti akan menjamah hidup Bapak Ibu. Jadi siang ini rindukan Tuhan melawat setiap saudara. Amin. Ya, semua kita kalau rindu siang ini Tuhan saya mau dipulihkan. Maka Tuhan akan jumpai Bapak Ibu langsung pada siang ini juga. Makanya kita akan mendengar suara Tuhan. Makanya ada penghalang-penghalang yang kadang membuat orang itu sulit ngalami pemulihan. Kenapa? Ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama orangnya itu sempat terluka atau kepahitan dan sampai menyalahkan Tuhan. Kalau kamu pahit dan akhirnya kamu merasa jadi korban mungkin dari orang tua yang broken home ya. Tapi nembaknya nanti kenapa Tuhan izinkan saya di keluarga yang rusak begini. Kita nyalain sampai ke Tuhan. Maka kamu dan Tuhan ada blok. Kamu jaga jarak sama Tuhan. Orang begini waktu nanti Tuhan mau jamah, dia sudah nggak aman sama Tuhan. Dia udah nggak percaya sama Tuhan. Dia udah curiga sama Tuhan. Susah untuk dilawat Tuhan. Jadi yang pertama jangan ada akar yang pahit. Coba kasih tahu sebelahnya, jangan sampai kecewa sama Tuhan. Ayo, jangan kamu sampai kecewa sama Tuhan. Nah ini agak berat ini, kalau udah kecewa sama Tuhan, nanti Tuhan Yesus datang waktu itu dia bilang enggak lah Tuhan Yesus enggak peduli saya. Dia langsung ngeblok kan. Karena dia udah terluka sampai kecewa sama Tuhan. Nah, ini bahaya. Ini yang pertama penghalangnya ya. Bereskan kalau sampai merasa begitu. Yang kedua kesombongan. Kalau sombong ini beda. Dia enggak merasa punya masalah. Dia anggap udah oke Kak. Dulu sih udah beres semua kok. Saya enggak ada masalah. Nah orang begini kan repot. Kalau dia enggak merasa punya masalah ya ngapain dilayani kan. Nah, padahal istrinya nangis-nangis. Kita cek, ya kan? Nah, kalau saya melayani orang yang saya nggak terlalu kenal, agak repot kalau dia nggak mau ngaku masalahnya. Berarti ya buat apa didoain kan? Tapi kalau saya kenal, misalnya dia seorang yang emosian. Saya tanya, yuk ada masalah yang mau dibawa ke Tuhan? Oh udah nggak ada sih Kak, udah beres semua. Aduh bro.
kan gua kenal lu kenapa sih suka emosi? Oh itu, kan bukannya semua orang biasa masih di dunia punya kemarahan mah biasa dong Kak. Nah ini masalahnya, sesuatu hal yang keliru dianggap wajar. Ini kan bahaya, emang standarnya masih oke mau marah-marah terus, kan mestinya kamu jadi orang yang punya buah roh sabar dong, menguasai diri kan. Nah itu firman kan, kalau firman bilang pemarah itu ya nggak benar, kemarahan itu dosa. Makanya standarnya harus benar kan. Orang sombong itu kuncinya apa? Membenarkan diri, menyalahkan orang. Nah coba tengok sebelumnya, suka benerin diri nyalain orang, sombong gitu. Kasih tahu sebelumnya, membenarkan diri, nyalain orang lain, itu sombong. Makanya biasanya orang sombong ini perlu ada saksi yang nemenin supaya dia nggak deny, dia nggak nolak ya. Kekurangan kelemahannya kan orang yang terdekatnya misalnya istrinya sendiri kan tahu, suaminya sendiri kan tahu. Kadang saya nangani gembala ribut sama ibu gembala, benar saudara? Saling salah-salahan, udah ada Pak, Bu, boleh nggak saya nanya sama anak ibu? Anak bapak itu netral, nanya. Anaknya nangis-nangis ceritanya papa mamanya dua-duanya salah. Memang kadang-kala kita merasa benar nggak merasa salah, ini bahaya. Berarti ada saksi yang mesti menolong kita, rendah hati lah. Ini fakta yang objektif, kamu tuh punya masalah gitu ya. Jadi sekali lagi, benteng-benteng kesombongan itu penghalang kedua. Orang sombong memang belum siap dilayani. Ya udah berat ini mah, ntar dulu lah. Nggak usah dilayani lebih dulu. Sampai dia mungkin ketemu mentok ya, gang buntu gitu udah mentok baru datang. Tuhan tolong saya, nah baru bisa dilayani ya. Kasih tahu sebelahnya, orang sombong repot, kagak bisa dilayani, katakan sebelahnya. Ya itu nanti daftar terakhir aja tuh nanti. Ya, karena apa? Ya nggak haus gimana mau didoain gitu ya. Pasti banyak triki-trikinya nih ya, karena dibohongi dan dia nggak tahu gitu ya. Yang ketiga, ini jenisnya beda lagi, rasa malu. Dia tahu masalahnya, cuma dia malu ngakuinya. Kenapa? Udah didoktrin dari kecil. Lu jangan cerita-cerita aib keluarga. Malu sama orang. Nanti lu direndahin orang. Mungkin mama papanya punya trauma kan. Ada keluarga yang dulu miskin. Direndahin karena kemiskinannya dari keluarga besar. Selalu dibedakan. Jadi dia selalu nekenin. Nah lu jangan kasih tahu tentang keadaan kita sama orang lain. Malu. Nah bahaya udah malu-malu begini ditanya pun gak berani cerita. Masa bapak ibu kalau datang ke dokter tanya, Bu sakit apa? Malu dok. Nah, cerita dong Bu, saya mau nolong ibu. Kok malu cerita? Justru cerita sejujurnya. Supaya saya bisa diagnosa kan. Jadi mesti berani cerita dengan apa adanya, betul gak? Supaya dokternya menolong kita sembuh kan. Kalau kamu malu-malu ya dokternya bingung. Kalau malu ya ngapain ke saya. Mesti cerita sejujurnya. Jadi beritahu sebelahnya rasa malu itu bahaya banget, katakan sebelahnya. Bahaya banget ya. Iblis membuat kamu dibohongi. Kalau kamu cerita, orang akan mempermalukan. Biasanya ada trauma di sini. Makanya beda dengan rasa bersalah. Rasa bersalah nembak perbuatan salah. Ya, tapi rasa malu nembak harga dirimu. Itu yang mematikan. Makanya rasa malu itu jangan dianggap enteng. Rasa malu membuat kita tidak berani terbuka. Sehingga kita pakai topeng, pura-pura. Sehingga kita tidak bisa sembuh. Karena hidup dalam kegelapan, bukan dalam terang. Ya, ini yang ketiga. Jadi dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan atau rasa malu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, meredakan rasa malu. Saya begitu banyak menangani orang dan saya heran kalau udah di dalam hadirat Roh Kudus ya, tiba-tiba ada suami istri baru ketemu. Langsung cerita, Bu, udah cerita asap api bahan bakar, nanti kita akan cerita itu. Bu, asapnya apa Bu? Saya terluka sama suami saya. Suaminya di sebelah ya. Oke, ini baru kenal ya. Karena suami saya selingkuh. Wah, langsung dalam nih. Dalam banget ini. Suaminya udah merah kuning biru saudara. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Saya tidak akan mempermalukan tapi langsung cerita. Kita doain dua-duanya. Langsung. Lebih mudah dong, lebih cepat dong. Daripada kita perlu 10 kali baru cerita bahwa suaminya selingkuh kan repot kan, buang waktu kan. Kalau langsung cerita kita bisa tolong segera kan. Nah sekali lagi rasa malu ini sangat berbahaya memblok kita untuk dipulihkan. Nah sekarang kita akan masuk ilustrasi yang utama ini. Ayo silakan. Iya, jadi Bapak Ibu kembali 3 penghalang untuk kita mengalami transformasi tadi. Yang pertama adalah kepahitan,
kedua kesombongan, Sombongan. ketiga ketakutan rasa malu. Oke, nah sekarang kita akan masuk Bapak Ibu, apa itu asap, api, bahan bakar. Ya, jadi ini contoh yang sangat sederhana dan mudah dimengerti dan akan banyak kita mengalami lawatan Tuhan kalau kita mengerti dengan benar. Ya. Nah, contohnya gini, misalnya satu hari Bapak Ibu melihat di atas, di luar sana di atas langit itu ada asap yang tebal, ya, dan hitam dan tinggi sekali, banyak banget. Nah, habis itu kita langsung mau tahu dong, apinya dari mana kalau asap gitu banyak. Oh, kita lihat, oh apinya di ujung sana, dan lebih lanjut kita lihat sebenarnya itu ada sesuatu, yaitu ketika kita lihat rupanya pabrik dan sebuah pabrik thinner yang lagi kebakaran. Wih, bagaimana tuh? Makanya apinya menyala begitu Ada besar. bahan bakar Ya, thinner. ada bahan bakar tinernya yang membuat api itu terus menyala dan makin lama makin besar. Apa yang dimaksud dengan asap, api, dan bahan bakar ini Bapak Ibu? Nah, setiap kita pasti punya asap, ya. Asap itu nomor satu ya, yaitu gejala luar, problem emosional, moral, finansial, dan spiritual. Nah, jadi ada orang-orang yang punya asapnya dan dia sendiri tidak mengerti. Ya, dia punya problem emosi yang begitu hebat, contohnya mudah tersinggung dah. Mudah tersinggung, hatinya itu seperti tahu Bapak Ibu. Tahu Lembek. kan? Kalau tahu itu lembek dan mudah hancur. Bisa gak kita ambil tahu? Ini ambil tahu, ya hancur. Mesti pelan-pelan dari bawah ya. Nah, tanpa kita sadari karena kita punya api pengalaman luka yang lalu dan itu membuat gejala emosional kita labil. Jadi kita mudah terluka ya. Nah, terus apinya itu apa? Pengalaman luka. Luka trauma, ya kan? Nah, luka trauma bahkan pola dosa dari keluarga dan lingkungan yang sudah masuk ke alam bawah sadar kita bertahun-tahun. Dia bertengger, bercokol di sini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari yang itu menjadi kebohongan dan bisa menjadi yang lanjut menjadi bahan bakar kebohongan dalam kehidupan kita yang membuat kita sulit move on. Ya. Saya rasakan banget dulu sebelum saya di TH sungguh-sungguh mengalami transformasi hati, saya itu sulit move on. Padahal hati saya membara, saya cinta Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Tapi saya sepertinya terseok-seok gitu dalam perjalanan pengiringan saya kepada Tuhan. Nah sekarang saya mau cerita. Asap saya ini, asap saya adalah takut ditinggal Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang takut ditinggal, takut sendirian. Ada? Takut ya, ditinggal? Ya beberapa ya kayak saya. Nah saya gitu. Nah jadi gejala yang paling kelihatan ketika saya sudah menikah. Dulu awalnya ya kita dua-duaan terus kan habis menikah nggak langsung punya baby. Nah ketika punya baby dan kita putuskan saya mesti full ASI. Jadi saya sulit sekali pergi bareng dengan suami khususnya keluar kota. Nah jadi giran dia bilang pergi nih ke Surabaya. Terus dia bilang jam 12 sampai tapi dia nggak kabarin. Jam 1, jam 2, jam 3 saya tungguin. Saya makin kalut tuh pikirannya. Waduh pesawatnya nyampe Surabaya gak ya? Aduh pesawatnya kena angin puting beliung gak ya? Waduh jatuh gak ya? Aduh suami saya meninggal ya? Wah itu kacau. Dan itu berulang-ulang loh. Bukan hanya ke satu kota dan itu menyerang saya. Jadi waktu saya ngurusin baby pun saya gak tenang. Karena saya punya masalah tentang takut ditinggal seperti itu ya. Nah terus waktu konselor melayani saya ditanya apinya apa sih? Kamu punya api apa? Punya trauma luka apa? Yang kenapa yang membuat kamu takut ditinggal? Tiba-tiba tuh kayak film Bapak Ibu. Kayak film waktu saya remaja. Saya melihat papa saya bawa koper dia akan pergi keluar rumah. Pergi dengan willnya. Meninggalkan kita, saya ini 7 bersaudara, anak pertama Bapak Ibu. Dan mama saya benar-benar ibu rumah tangga. Ya, yang bisanya masak dan urusin rumah. Jadi saya mikir, kalau papa saya tinggalin rumah, saya dapat bahan bakar kebohongannya. Waduh, kita bisa kelaparan. Bertuju mau makan apa? Ya kan? Bahkan kita jatuh miskin dan adik-adik saya sekolah mesti bayar pakai apa? Saya takut sekali waktu itu. Kebohongan ya. Saya mengalami kebohongan. Jadi ada bahan bakar kebohongan yang menyerang saya.
Oke. Lanjut waktu itu ketika saya masih dilayani dan konselor berkata, coba lewat peristiwa trauma itu kakak lihat Yesus ada di sana dan Yesus coba melakukan sesuatu apa. Tiba-tiba Bapak Ibu saya melihat seorang putih bercahaya yang dia dekat saya, dia merangkul saya dan dia berkata, tenang Hana, aku yang menjaga dan melindungi keluargamu. Ya. Nah waktu itu saya langsung seperti beban saya ratusan kilo diangkat gitu loh. Nah. Saya sembuh dan saya hancur hati, saya merdeka Bapak Ibu. Ini kebenaran ya. Ya, jadi kebenarannya itu langsung diganti. Semua kebohongannya itu dibuang. Ya. Amin. Nah, kembali jadi ketika kebohongan itu saya benar-benar takut ya, takut kelaparan, takut miskin dan saya bingung adik saya berenam ini harus makan apa, harus sekolah, uang sekolahnya bayar bagaimana. Dan tidak sampai di situ, saya juga marah sama papa. Dan saya benci sama papa yang tidak tanggung jawab dengan keluarga. Sampai akhirnya di tengah kemarahan saya berkata saya tidak mau menikah. Semua laki-laki sama dengan Tiong Sui, itu papa saya. Ya kan? Saya menghukum diri saya untuk tidak mau menikah. Karena papa pria ya, Karena semua pria jahat. Ya, ya semua pria jahat, puji Tuhan. Kebohongan Untung ya. Tuhan, saya masih taat mendengar suara Tuhan. Kata Tuhan, Hana kamu harus nikah. Ya, dan sekarang saya punya Pangeran Budi Setiawan. Ya, dulu keluarga kebenarannya saya, apa? Waktu itu dibohongi iblis bahwa pria jahat nggak mau nikah. Lalu Tuhan ngomong apa tentang papa? ya sebenarnya papa ini juga punya orang tua yang otoriter. Jadi opanya papa itu keras, kasar, ya kaku ya, keluarga Chinese kan. Kalau keluarga Chinese tuh kerjaannya baca koran Mandarin. Ya, ditanya juga Pendiam. gitu ya. Saya masih inget tuh kalau saya bilang papa saya, "Pak, Uung bawa saya ulangan dapat 100 kan." Udah loncat-loncat seneng banget nih supaya pengen dipuji sama papa kan. Pas sampai papa lagi baca koran kan Mandarin. Terus saya usik-usik, "Pak, Uung dapat ulangan 100." Bener nih Pak, lihat dong dapat 100. Waduh saya gemes Bisu, banget. papa bisu. Jadi benar-benar kita krisis pujian, krisis ditatap mata gitu kan. Harus orang tua kan mata ketemu mata natap anaknya. Saya tuh nggak dapet itu semua ya. Tapi puji Tuhan lewat asap api bahan bakar saya disembuhkan Bapak Ibu ya. Yes. Saya mengalami kemerdekaan Amen. dan saya menang ya. Oke. Sekarang saya ulangi lagi ya. Prosesnya nomor 1, Bapak Ibu mengakui punya asap apa. Nanti sambil ini di khotbah, coba sambil doa ya. Tuhan ternyata asap apa. Tiba-tiba diingetin, takut ini, marah ini, atau apalah semua kebiasaan buruk. Tiba-tiba dimunculin aja ya. Mungkin satu asap aja. Dari beberapa asap yang kita punya ya. Satu asap aja. Lalu yang kedua, api. Api itu apa? Pengalaman pertama kali kamu mulai asap. Pertama kali kalau takut, mulai takut tuh sejak kapan? Dia kan takut ditinggal. Terus ditanya, sejak kapan Kahana mulai takut ditinggal? Langsung ingat masa remaja. Dia ditinggal papanya pergi ke willnya, tinggalin mereka. Ya ingat ya, api itu pengalaman pertama kali mulainya hal tersebut. Ya bisa ingat langsung, bisa nggak ingat juga atau lupa. Nggak tahu Kak, nggak ingat, lupa, nggak ada. Saya benar-benar nggak kebayang apa ya Kak. Nah itu bisa begitu ya. Nanti kita doa supaya Tuhan munculin kejadiannya. Karena Tuhan tahu, tapi kita lupa. Oke? Semakin lupa, iblis pengen sembunyiin kebohongan itu nanti ya. Api itu kebohongan, pengalaman luka yang pertama. Atau pola. Pola ya, pola itu misalnya dia punya papa pemarah. Dia jadi pemarah karena apa? Ngikut dari kecil lihat papa marah. Jadi dia copy paste, itu namanya pola. Jadi bisa pola dari kecil lihat orang tuanya begitu sifatnya. Jadi itu api ya. Lalu yang ketiga, cari bahan bakarnya. Kebohongan apa yang ditimbulkan gara-gara peristiwa api itu. Jadi dia terima apa? Dia nggak berharga. Dia nggak akan punya masa depan. Begitu ya. Nah saya kasih contoh tentang saya. Saya punya asap adalah terluka ketika dilabel atau dihakimi orang. Apalagi diungkit-ungkit masa lalu saya. Kesalahan yang masa lalu. Jadi kalau saya berubah, nggak dilihat perubahannya, langsung dilabel. Kak Budi orangnya begini, itu kan masa lalu. Dulu begitu memang 10 tahun yang lalu. Kenapa sekarang pun dilabel terus gitu?
Kan saya berubah. Nah, orang tuh suka nggak lihat yang berubahnya, tapi yang dicap tuh yang dulunya itu ditempel, dilabel dalam hidup saya itu orangnya begini. Wah, saya gampang emosi tuh. Waktu itu saya didoain. Kak Budi waktu itu ingat gak mulai sejak kapan Kak Budi mudah dihakimi. Seringkali terluka dihakimi. Tiba-tiba saya ingat remaja dihakimi mami. Itu api ya. Apinya tuh mami sama saya tuh bentrok terus. Kenapa? Mami tuh dominan, perfeksionis dan kontrol. Makanya waktu remaja saya suka dipaksa bantuin mami bisnis dagang. Dan saya nggak bisa punya teman main, remaja kan seneng main. Wah nggak bisa tuh pulang sekolah bantu mami, ayo anterin mami dan segala macam. Dan saya bentrok, masalahnya apa? Mami tuh nggak pernah memuji sedikit pun kebaikan saya. Semua yang mami ucapin, selalu dia nemuin kekurangan saya. Dari kesalahan saya. Jadi saya tuh kalau bantuin dia, diomelin terus. Nggak bisa ini kurang itu. Jadi bukannya dipuji. Jadi saya punya api dilukai sama mami dari sejak remaja. Oke, lalu kebohongan apa? Saya merasa nggak berharga. Saya ditanya, Kak Budi merasa apa digituin mami? Saya merasa mami tuh nggak sayang saya lah. Saya nggak disayang, saya nggak dihargai, nggak pernah dipuji sedikit pun. Padahal saya udah nolong dia begitu rupa loh. Waduh, saya punya keberhargaan diri ya. Kedua, tentang mami, kamu menganggap mami gimana? Mami tuh egois. Dia suka manfaatin saya tanpa mikirin hidup saya. Demi kepentingan dia. Saya benci mami. Mami itu jahat. Itu kebohongan tentang diri, tentang mami. Tentang Tuhan apa? Saya belum lahir baru. Tuhan tidak peduli sama saya. Buktinya saya diizinkan keluarga yang begini. Dan papi mami itu berantem tiap hari juga ya, broken home. Jadi saya banyak kebohongan tentang diri, tentang mami, tentang Tuhan. Lalu saya ditanya, Tuhan Yesus ada di saat mami dan kamu bentrok. Masih ingat kejadian? Langsung saya ingat peristiwa depan kamar saya. Saya ribut sama mami saya. Sampai saya mau tonjok mami saya saking marahnya sama mami. Disitulah saya lihat Yesus ada di sana Kak Budi. Saya lihat Yesus ada dari saksi saya lagi ribut sama mami depan kamar. Yesus di sana. Yesus mau berbuat apa sama Kak Budi? Yesus datangi saya dan peluk saya. Sabar Budi, sabar Budi. Aku bersamamu, kamu gak sendirian. Amin. Langsung Amin. saya jamah ya, Itu kebenaran. apinya ketemu Yesus. Jadi langkah keempat, balik ke api tapi dengan Yesus ada di sana. Karena Yesus melintasi waktu dan tempat kembali ke masa lalu itu dengan hadir di situ. Bukan dibuat-buat karena Yesus pasti ada di situ. Coba saya belum lihat waktu itu, belum kenal Tuhan kan. Nah Yesus ada di situ tenangin saya. Lalu tanya, menurut Yesus saya bagaimana? Kan saya terluka banget sama mami. Yesus ngomong sama saya, Budi aku menghargai kamu sebagai anakku tanpa syarat. Kamu anakku apa adanya. Wah saya sembuh di situ. Mami saya banyak syarat ketentuan saudara. Untuk bisa dipuji hampir-hampir gak pernah bisa memenuhi syaratnya itu. Salah melulu. Tapi Tuhan bilang aku terima engkau tanpa syarat. Amin. Oh aku sembuh langsung. Terus saya tanya lagi. Mami menurut Yesus memandang mamiku tuh kayak apa Tuhan? Terus Tuhan ngomong. Bukankah mami punya papa atau opaku yang sangat keras. Mami pun orang terluka Budi. Makanya dia gak ngerti mengasihi kamu. Dia kerjanya melukai kamu. Wah di situ saya hancur hati. Saya belas kasihan sama mami. Di situ saya sembuh. Saya pulih. Amin. Amin. Dan sejak itu Bapak Ibu. Saya kan terluka sama teman-teman pengurus gereja yang suka tuh labeling saya ya. Kak Budi orangnya gini, Kak Budi orangnya begini. Wah saya tuh kesel banget itu. Tapi setelah saya pulih sama Tuhan. Tiba-tiba saya ketemu mereka. Kok jadi beda semua ya. Kayak mereka baik-baik semua sama saya sekarang. Dan memang bedanya setelah saya ketemu saya mau penasaran ya. Saya pengen panggil dia orang yang suka labelin saya. Kamu tuh sama saya ada masalah enggak? Enggak lah kakak tuh baik sama saya. Ternyata saya ditipu bertahun-tahun. Wow. Ya akhirnya memang hati saya nggak bener lah yang membuat hubungan kami jadi sensitif kan itu. Setelah saya pulih ternyata mereka juga berubah sama saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau kita nggak dilepasin dari kebohongan ini bertahun-tahun kita ketipu dan kalah terus Bapak Ibu. Ya, coba tanya sebelahnya, mau dibohongi terus sampai puluhan tahun lagi ini, gitu kan? Oke? Ya, kita masuk sekarang. Sekarang adalah moral ya Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Nah, jadi saya pikir kalau urusan moral ini sebenarnya di tempat inilah, di rumah Tuhan inilah kita harus merasa aman. Kita harus terbuka Bapak Ibu. Karena nggak ada tempat yang lain. Misal kita mau nanya sama dokter Boyke,
Atau kita mau nanya sama siapa, tapi di gereja lah kita mesti bereskan, uruskan molar. Nah, jadi ada satu orang yang punya asap, dia bolak-balik masturbasi onani. Dan dia bolak-balik selingkuh dalam pernikahannya. Ketika dicari apinya, rupanya ketemu Bapak Ibu. Dia waktu kecil, ketika dia nakal, dia dirantai sama papanya. Ya, kakinya dirantai, disambungin sama pintu gerbang besi. Pintunya dia, pagar rumah, tapi dengan posisi ditelanjangin. Waktu itu dia laki-laki masih SD. Dari situ dia marah sama papanya. Jadi tujuan hidup dia adalah dia benci dan dia marah. Nanti kalau aku udah gede, aku mau bunuh papa. Kamu mempermalukan aku. Tapi dengan kemarahan dan kebenciannya masuklah benih kenajisan. Makanya itulah yang menjadi bahan bakar kebohongan. Dia nggak bisa setia dengan siapapun. Karena dia terlibat dengan urusan moral. Sampai benar-benar dia ketemu kebenarannya, dia sembuh dan dia mengalami Tuhan. Dan itu prosesnya sangat panjang Bapak Ibu. Ya. Tapi ujung-ujungnya Tuhan sayang sama kita dan kita sembuh. Amin. Amin. Ya, jadi kalau ada cerita moral banyak banget Bapak Ibu, tapi prinsipnya kita jangan malu untuk terbuka di rumah Tuhan, di gereja, supaya apa-apa ujung-ujungnya kita mau sembuh. Kita Amen. Mau mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, ya. Terus langkah transformasi hati adalah kita perlu setuju Bapak Ibu. Ya, seperti kita datang ke dokter, kita setuju dan kita bersedia tanda tangan. Ya, siang ini saya mau buka hati saya. Saya mau rendah hati. Saya mau bersedia engkau operasi saya untuk saya mengalami kesembuhan. Amin. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya asapnya. Nah, asap dalam hidup kita Bapak Ibu itu banyak. Kayak saya sendiri pun banyak. Yang awalnya saya malu banget loh cerita tentang keluarga saya. Karena kesembuhan batin ini seperti puzzle. Jadi kadang-kadang mulai dari atasnya rambutnya dulu kita sembuh ya kan. Terus bagian wajahnya, lalu bagian pakaiannya. Nah itu semua by proses, one by one Tuhan akan berurusan dengan kita dan kita mengalami terobosan. Nah, jadi kita perlu mengakui sama Yesus. Problem emosional apa sih yang Tuhan sedang tunjukkan kepada saya? Nah pagi ini kembali Tuhan ingatkan tentang saya. Saya punya asap kembali kalau tadi takut ditinggal. Asap saya yang berikutnya adalah saya mudah putus asa. Apa-apa down, putus asa kayak Kristen Yoyo gitu loh Bapak Ibu. Dan yang berikutnya saya ingin bunuh diri. Ya, tindakannya apa? Dulu waktu kami masih kecil ya, saya masih ingat Sabtu Minggu itu saya bantuin mama jualan kue di Ancol. Tahu kan Ancol sana ya, deket daerah sana. Nah kalau saya jualannya udah sore, udah mulai gelap, masih tetap keranjangnya berat dan belum laku. Saya langsung putus asa tuh Bapak Ibu. Aduh, ya hari ini saya nggak dapat uang deh gitu ya. Saya sedih banget. Nah di tengah putus asa itu karena kesel juga sama mama papa pengennya bunuh diri Bapak Ibu. Saya jalan ke ujung Ancol Gudukan Tanah itu pengennya nyemplung. Udah sampai ujung tiba-tiba saya mikir kalau saya langsung nyemplung mati. Saya pengennya gitu, kan saya takut ya matinya cara silet, minum baygon tuh saya nggak berani. Saya pengen merem langsung meninggal, tapi kalau saya nyemplung cuma kepala kejedot karang dan saya jadi bodoh, saya pakai kursi roda sisa hidup saya nggak mau Tuhan. Saya mau mati beneran. Jadi bunuh diri ya? Akhirnya nggak jadi bunuh diri. Sebenarnya Tuhan sayang sama saya gitu loh, ya kayak gitu. Nah terus berikutnya dulu waktu saya pas baru nikah kan saya punya anak 2 cewek. Tuh anak lagi nakal, pembantu nggak datang ke rumah, ya kan. Terus udah gitu kerjaan banyak, pelayanan banyak. Wih, darah kayaknya mau mendidih nih di sini nih. Terus saya marah kan saya sama anak saya. Saya ngomongnya gini, Lala, Caca, kamu mau ya nakal-nakal mau cepet mama pulang ke sorga. Wih, rohani banget nih. Ngancemnya. Ngancemnya rohani, tapi anak saya melotot di tengah kekecil. Mama kenapa mau pulang ke sorga gitu kan. Kan Lala Caca kan masih butuh mama gitu ya. Jadi dan berulang-ulang saya kayak begitu tuh. Karena saya punya spirit itu ya,
mau bunuh diri. Nah, Nah dari itu mana asapnya. apinya apa? Ya. Apinya apa? Nah itu asapnya. Jadi apinya rupanya ketika saya dilayani oleh konselor ada filmnya. Waktu itu Kak Budi ngelayani saya. Ada film di mana saya ngeliat papa mama saya ribut dan mama saya tepuk-tepuk perutnya yang lagi gendut itu loh. Hamil. Ya lagi hamil. Intinya mama saya tuh waktu itu mau menikah tuh umurnya masih muda banget 18 tahun Bapak Ibu. Ya belum menikah papa saya udah persekot gitu. Itulah saya anak nomor 1 ya. Jadi mama intinya bukan mau buang saya tapi mama gak siap. Seusia muda itu sudah hamil dan gendong baby. Jadi itulah korbannya saya. Jadi bahan bakar kebohongan saya itu kan tadi apinya ya peristiwa itu. Bahan bakar kebohongan saya adalah saya berkata saya ini gak berharga orangnya. Saya ini minder, saya ini takut, saya ini tidak rasa aman kayak gitu. Itu perasaan-perasaan itu banyak banget. Itulah kebohongan. Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan berbicara dengan lancar itu benar-benar karena kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan buat saya. Sebenarnya saya dulu tuh orangnya apa ya, masa kecil saya tuh kecil, tipis, pemalu, modelnya badannya kayak triplek gitu loh Bapak Ibu. Tipis dan kering gitu ya. Pokoknya nggak bisa ngomong, jalan juga nunduk, malu, nggak bisa cerita, nggak bisa semua. Jadi ini mujizat itu nyatalah mengubah kehidupan saya ya. Nah jadi kembali kepada apinya. Yesus waktu itu bagaimana? Saya melihat ketika konselor berkata, coba dong Kak Budi berkata, lihat ada apa, Yesus hadir dalam peristiwa mama dan papa. Dan saya melihat tangan bercahaya yaitu tangan Yesus sendiri yang menutupi perut mama saya. Dan Yesus berkata, aku yang melindungi dan menjaga kamu Hana. Kamu berharga di mataku, jangan takut. Aku mengasihi kamu. Habis itu saya sembuh Bapak Ibu. Cuma 1 baris doang loh. Dan 1 kali momen saya dilayani transformasi hati saya sembuh. Jadi suka ngomong lagi gak Pi? Enggak. Oke. Pas saya sembuh saya udah gak ngomong lagi. Nah ambil 1 kasus lagi. Ada pria besar takut gelap. Waduh badan gede tapi takut gelap saudara. Jadi pria loh saudara ya. Nah asapnya dia takut gelap. Oke, sampai kalau dia masuk jalan lorong gelap nyetir mobil udah merinding tuh bulu kuduknya. Ketakutan nanti ada setan keluar semua ketakutan. Padahal itu jalan gelap biasa pulang ke rumah ya. Nah kemudian kita cari dong apinya dari mana. Apinya adalah peristiwa pertama mulai takut gelap. Coba ingat-ingat Pak. Tiba-tiba dia bilang saya ingat waktu SD saya nakal diseret papi ke gudang di rumah di bagian belakang ada gudang. Ya rumah besar sama gudang tuh beda blok, beda rumah lah ya. Diseret di gudang, lalu dicemplungin, dikunci, dimatiin lampunya dari luar. Jadi dia masih kecil, ketakutan dalam gudang gelap. Dan ada tikus, ada apa di gudang itu ya. Saudara, wah jurit-jurit tidak dibukain. Mungkin peristiwa cuma 3 jam, 4 jam ya. Tapi dari situ dia mulai takut gelap. Nah apinya ketemu ya, dimasukin gudang gelap sama papi. Lalu apa? Saya tanya, kebohongan apa yang kamu rasakan waktu di gudang gelap itu? Ya bahan bakarnya apa kebohongan? Saya merasa benar-benar terancam. Saya kayak dihukum, diabaikan dan saya benar-benar papi itu benar-benar nggak sayang saya. Gelap menakutkan. Gelap itu menakutkan, karena gelap ya, ketakutan. Gelap itu menakutkan, itu gelap kebohongannya. Bikin nyesek. Gelap menyesek ya, dan segala macam. Terus tentang papi apa? Ya papi saya jahat. Kenapa mas nakal begitu aja dihukumnya seberat ini gitu ya. Dia bentrok sama papinya memang. Sampai waktu saya layani masih kagak ngomong sama papinya. Padahal tinggal serumah loh sama papinya. Oke, lalu dapat kebohongannya ya tentang dirinya. Lalu saya minta Yesus hadir di saat kamu di ruangan gelap itu, gudang gelap. Coba kamu ingat dia nangis lihat kejadian itu ketakutan. Yesus ada di gudang itu. Tiba-tiba dilihat Yesus ada di situ. Yesus buat apa sama Bapak? Yesus peluk saya. Oke, terus Yesus lakukan apa? Yesus ngomong apa? Yesus bilang, kamu tidak sendirian anakku. Di gudang itu aku menyertaimu, aku menemanimu, engkau enggak sendirian. Wah sembuh langsung tuh. Lalu tentang papi, ya papi jahat, papi marah. Tapi kamu tanya Tuhan Yesus, ternyata papi juga orang terluka lagi dari opah, ya kan? Jadi papimu nggak tahu cara didik dengan baik karena dia juga dididiknya gaya marah seperti itu opa. Oke, jadi dia bisa ngampuni papanya. Nah tindak lanjutnya apa? Saya bilang setelah itu kan saya udah doain
tidak lagi takut gelap kan setelah sembuh itu. Sekarang sama papamu ini yang bentrok sampai hari ini, mau nggak kamu beresin? Nggak berani Pak, nggak berani ngomong. Sama papa sendiri nggak berani. Saya jembatani, saya datang sama papanya, Om boleh saya ceritain? Om, anak Om mau cerita sama Om. Waduh, saya temenin baru bisa cerita tuh. Akhirnya terjadi pemulihan orang tua, sampai akhirnya saya bimbing papanya, ujungnya saya baptis papanya terima Tuhan Yesus. Sampai. Jadi TH ini nginjilin banyak orang. Saya banyak menangin jiwa gara-gara konseling begini ini paling gampang, karena isu kehidupan kan. Semua orang juga takut, gak usah orang percaya Yesus lah. Orang manapun, agama manapun, punya marah, punya takut, macam-macam masalah moral, masuk TH ini. Bahkan sama orang Kedar aja yang gak kenal Yesus, saya bilang, Tuhan ada di sana Pak, waktu Bapak menderita itu. Kok saya lihat Tuhannya orang Kristen Pak, padahal orang Kedar. Yesus memang Yesus yang ada di sana Pak. Nah ujungnya terakhir terima Yesus langsung. Jadi TH ini dahsyat banget Pak pelayanannya, pemulihan ini. Oleh sebab itu, hari ini saya mau Bapak Ibu, maukah untuk dijamah Tuhan siang ini, amin. Ya, kalau nanti Bapak Ibu nangani orang atau Bapak Ibu yang begitu berat, kadang-kadang kita lakukan perwalian. Saking lukanya sama pelaku, kita mewakili sang pelaku yang memang melakukan jahat kepada dia dan dia boleh, kita minta ampun lah tentang perbuatan kita yang memang menjahatkan kepada dia. Jadi perwalian itu kita lakukan minta ampun sama pihak yang terluka ya korban. Kemudian kita lepaskan berkat. Sejak hari ini kamu tidak lagi jadi seorang pemarah karena engkau sudah sembuh. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, mau Bapak Ibu? Kita langsung saja boleh kita tenang di hadapan Tuhan. Saya undang tim worship. Bapak Ibu handphone semua jangan mengganggu. Semua ya tas semua jangan mengganggu. Kita boleh tenang di hadirat Tuhan. Yes Lord, thank you God. Kau hadir di sini. Jiwaku Terbuka untukmu Tuhan. Amin. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari datang dengan hati yang rindu mengalami Tuhan. Aku rindu Tuhan. Siang ini aku mengalami pemulihan. Aku terbuka jujur padamu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Kau maha tahu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya mewakili Tuhan ingin bertanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini siang ini bersedia membawa problemmu kepada Tuhan Yesus? Kalau bersedia boleh taruh tangan di dada. Ya saya bersedia. Ini saya Tuhan. Makasih buat respon Bapak Ibu. Yang kedua, apakah ada asap yang Bapak Ibu mau akui siang ini? Satu hal saja. Entah ketakutan, entah kemarahan, entah kebiasaan buruk, entah kekhawatiran, atau apa saja. Tiba-tiba diingatkan Tuhan, coba. Tuhan, saya mengaku saya punya suatu problem yaitu, coba jelaskan. Apa pergumulan dan problemmu itu? Katakan jujur, Tuhan, aku masih bergumul dengan problemku ini. Ya, Tuhan dengar. Katakan, Yes. ya, Tuhan dengar. Yes, ini Tuhan. asap saya. Yes. Tuhan tahu hati Bapak Ibu. Engkau yang dengan rendah hati berkata,
inilah saya Tuhan. Ini hidup saya, ini hati saya yang robek-robek, hati saya yang penuh luka. Tapi siang ini Bapa, saya mau Engkau yang intervensi hidupku. Saya mau sembuh Tuhan. Mari Engkau ingatkan ada api apa, api atau peristiwa apa yang melukai ketika masa kecil saya. Mari tolong Tuhan, tolong. Dan biarlah hari ini saya sembuh. Saya sembuh dari kebohongan-kebohongan. Dan saya mengalami kemerdekaan. Yes, makasih Tuhan. Tuhan, sejak kapan problem ini muncul dalam hidup saya? Ingatkan ada api, yaitu pengalaman pertama kali mulainya hal tersebut. Bawa ke masa kecil, masa lalu. Tuhan bawa, ingatkan Tuhan. Dari peristiwa apa di masa lalumu mulai pertama kali kamu menderita hal tersebut. Atau mungkin pola dosa dari keluargamu yang kamu tiru dari kecil. Cara marahnya papa atau mama, itu yang kamu lakukan sampai sekarang. Atau ada ketakutan, kekhawatiran orang tua yang turun kepadamu, jadi engkau copy paste. Juga lakukan yang sama seperti mamamu. Atau sesuatu yang traumatik, kau mengalami sendiri Tuhan. Kejadian itu. Makasih, Tuhan, sejak pertama kalinya kapan Tuhan? Di masa kecil saya, masa lalu saya. Sembuhkan. Tuhan tunjukkan. Sembuhkan. Tuhan ingatkan. Yes. Ya Tuhan. Ya Tuhan Terus kau ingatkan. menjamah. Makasih Terus Tuhan. kau menjamah. Ya. Tiba-tiba Tuhan munculkan gambar itu. Video itu. Ya. Yes. Pesan Tuhan datang kepada seorang ibu. Engkau merasa begitu tertuduh karena waktu dulu kamu pernah aborsi bayi yang ada dalam kandungan. Yang sepertinya waktu itu kau tidak mengerti, kau terpaksa untuk aborsi. Hari ini jangan kau tertuduh terus. Tuhan berkata Tuhan sayang kepada engkau. Mari bangkit dan melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi. Sembuh dari masa lalumu, sembuh dari rasa tertuduhmu. Tapi biarlah lihat bahwa engkau penting di hadapan Tuhan. Yes, engkau berharga di mata Tuhan. Makasih Tuhan. Terus engkau sedang berurusan dengan pribadi lepas pribadi. Jangan kau biarkan Tuhan melewati masa lawatan ini. Tapi dia akan melawat engkau satu persatu. Yes. Bahan bakar kebohongan apa yang muncul gara-gara peristiwa itu tentang dirimu sendiri? Apa yang menjadi kebohongan tentang dirimu? Mungkin saya merasa tidak berharga Tuhan. Saya merasa tidak disayang. Saya merasa sendirian, ketakutan menghadapi hal itu. Apapun itu, kebohongan apa yang kau terima dari peristiwa itu. Coba bongkar itu kebohongan. Ya, itu yang ditaruh iblis dari peristiwa itu. Ya. Yes, makasih. Atau ada gambaran tentang pelaku. Kau anggap pelaku itu bagaimana? Entah itu papa, mama, atau siapapun dia. Mungkin kau menganggap dia egois, jahat, tidak sayang sama saya, atau apapun yang kebohongan yang ditimbulkan tentang pelaku. Tuhan, bongkar Tuhan kebohongan itu. Yes. Dan mari kita bawa Yesus. Dia datang di masa lalu itu. Dia hadir di kejadian itu. Dia hadir, ada di tempat itu, di ruangan itu, di kamar itu, di rumah itu, di peristiwa itu. Dia menyaksikan kejadian itu tersebut. Yesus hadir. Dia maha hadir. Yes.
Yes. Apa yang Yesus lakukan sama engkau? Lihat Yesus. Kita dengan iman, celikkan mata hatimu. Lihat Yesus ada di sana. Ada di peristiwa itu. Ya. Dan dia menyampaikan kebenaran. Tanya, siapa saya di hadapan Yesus? Siapa saya menurut Yesus? Yesus mau berkata-kata dengan engkau. Engkau anakku. Dan selanjutnya dia sampaikan kebenaran. Tanya sama Yesus. Yesus jumpai tiap orang. Jumpai setiap pribadi. Ya. Mungkin kau tanya lebih lagi tentang pelaku. Menurut Yesus, siapakah dia sebenarnya di mata Yesus? Yesus kenal orang itu, papamu kah, mamaku. Dia kenal betul dan bagaimana sebenarnya hidupnya. Yesus singkapkan, dia sampaikan, makasih Tuhan. Terima kebenaran yang memerdekakan. Kebohongan diganti dengan kebenaran. Aku tidak dibohongi lagi. Aku ketemu Yesus. Yesus yang bicara sendiri kebenaran. Aku terima itu memerdekakan aku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lawat tiap pribadi Tuhan. Yes. Saya izinkan untuk mewakili pelaku yang melukai bapak atau ibu. Saya minta ampun kalau di masa lalu melukai engkau. Memberi sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu sehingga engkau jadi korban. Ampuni saya. Ampuni saya. Supaya engkau boleh sembuh, ampuni saya. Mari, lepaskan pengampunan kepada siapapun yang memperlakukan engkau begitu. Orang itu pun orang yang mungkin terluka. Tidak tahu caranya mengasihi engkau. Yes, sembuh. Pulih Tuhan. Yes. Mari, siang ini awal yang baik untuk kami boleh mengalami breakthrough. Pulih dan kami boleh disingkapkan lagi hal-hal berikutnya Bapa. Lawat setiap pribadi kami. Lepas pribadi Tuhan. Terus gelombang pemulihan ini mengalir dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Di BICC di tempat ini ya Bapak. Kami serahkan seluruh pemimpin, pengurus pekerja semua. Dilawat Tuhan. Seorang demi seorang. Pasangan demi pasangan dipulihkan Tuhan. Mengalir Tuhan. Sampai gerejamu dipulihkan seluruhnya ya Bapak. Bawa gerejamu Tuhan sesuai kehendak-Mu ya Bapak. Kami serahkan mereka semua boleh dipulihkan total. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara dipulihkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus buka hatimu. Biarlah di gereja ini terus bekerja bajak hati setiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati.